Selamat pagi Bapak dan Ibu, Aki dan Enin. Mari kita mengawali hari dengan menenangkan hati, mendengarkan firman Tuhan melalui sapaan lansia, lalu kita melangkah dengan pengharapan yang baru. Mari kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, pagi ini kami bersyukur atas anugerah hari baru-Mu. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Mohon tuntunan Roh Kudus-Mu agar kami mengerti kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Korintus 16 ayat 13 sampai 14. Yang demikian bunyinya. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikap beranilah dan tetaplah kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Tema kita, makna kemerdekaan bagi lanjut usia. Kemerdekaan biasanya kita pahami sebagai bebas dari penjajahan. Pada bulan kemerdekaan, kita mengenang perjuangan para pahlawan yang telah memberikan tenaga, pikiran, bahkan nyawa demi kebebasan bangsa. Namun bagi seseorang yang sudah lanjut usia, muncul pertanyaan, apa arti kemerdekaan bagi saya sekarang? Firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa bertambah usia tidak berarti kehilangan panggilan Tuhan. Kemerdekaan sejati bukan terutama kebebasan untuk melakukan segala sesuatu yang kita inginkan, melainkan kebebasan untuk tetap hidup dalam iman, kasih, dan pengharapan kepada Tuhan. Kemerdekaan yang seperti apa? 1. Kemerdekaan untuk tetap teguh dalam iman. Paulus berkata, berdirilah dengan teguh dalam iman. Usia lanjut membawa banyak perubahan. Kesehatan juga dapat berubah. Dalam keadaan demikian, kita dipanggil bukan untuk menyerah, tetapi tetap teguh dalam iman. Mungkin tangan kita tidak lagi kuat bekerja seperti dulu, tetapi tangan itu masih dapat terlipat dalam doa. Mungkin langkah kita tidak lagi panjang, tetapi langkah kecil menuju gereja, persekutuan, dan seseorang yang membutuhkan penghiburan tetap memiliki arti. Mungkin suara kita tidak sekuat dahulu, tetapi kesaksian tentang kesetiaan Tuhan tetap dapat menguatkan sesama. Kita tetap berharga karena nilai hidup kita tidak ditentukan oleh hasil kerja, melainkan oleh kasih Allah. Yang kedua, merdeka untuk tetap kuat. Paulus berkata, tetaplah kuat. Kekuatan seorang lanjut usia bukan selalu kekuatan fisik. Ada kekuatan yang jauh lebih dalam, yaitu kekuatan batin dan iman. Seorang lanjut usia sudah melihat suka dan duka, sudah mengalami kehilangan dan pemulihan, sudah merasakan pertolongan Tuhan dalam berbagai keadaan. Karena itu, kita dapat menjadi sumber kekuatan bagi keluarga dan gereja. Ketika anak sedang bingung, Aki dan Enin dapat berkata, jangan takut, Tuhan pernah menolong kami dahulu dan Dia tetap setia. Ketika cucu mengalami kegagalan,
Aki dan Nin dapat berkata, kegagalan bukan akhir dari semuanya. Kesaksian hidup seseorang adalah harta rohani bagi generasi berikutnya. Yang ketiga, merdeka untuk mengasihi. Paulus berkata, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Bapak dan Ibu, Aki dan Nin, Paulus tidak berkata bahwa kita harus melakukan pekerjaan besar. Ia berkata agar segala pekerjaan dilakukan dalam kasih. Dahulu mungkin aktif bekerja, mengurus rumah tangga, melayani gereja, atau membesarkan anak. Banyak belenggu untuk melayani. Namun sekarang bagi para lanjut usia, bentuk pelayanan bisa lebih sederhana. Aki dan Nin yang setiap pagi berdoa mungkin tidak terlihat oleh banyak orang, tetapi doanya dapat menjadi berkat besar bagi keluarga. Aki dan Nin yang memberi satu nasihat sederhana mungkin tidak menyadari bahwa kata-katanya akan diingat cucunya selama puluhan tahun. Aki dan Nin bisa menceritakan kesetiaan Tuhan, menghubungi teman yang sedang kesepian, menjadi pendamai dalam keluarga, juga bisa memberikan perhatian kepada orang yang sedang sakit atau berduka. Tidak ada pelayanan yang terlalu kecil jika dilakukan dalam kasih. Kemerdekaan umat Kristus bukan hidup merdeka untuk diri sendiri, tetapi merdeka mengasihi sesama karena Kristus telah lebih dahulu mengasihi. Keempat, kemerdekaan dari ketakutan. Paulus berkata, bersikap beranilah. Kemerdekaan juga berarti berani belajar melepaskan ketakutan. Takut menjadi tua, takut sakit, takut merepotkan anak, takut hidup sendirian, takut menghadapi masa depan, bahkan takut menghadapi kematian. Aki dan Nin tidak dipanggil untuk hidup dalam ketakutan, melainkan untuk teguh berdiri dalam iman dan pengharapan. Oleh sebab itu, mari perbaharui komitmen iman setiap hari agar Tuhan memakai kita untuk menjadi berkat. Bangun pelayanan doa, doakan secara khusus setiap hari teman, sahabat, anak, dan cucu. Bagikan satu kesaksian. Lakukan satu tindakan kasih setiap hari. Lepaskan dan serahkan ketakutan kepada Tuhan. Dan Aki dan Nin jangan berjalan sendirian. Tetap terhubung dengan persekutuan dan gereja. Mari menjadi lanjut usia yang merdeka. Merdeka dari rasa tidak berguna. Merdeka dari ketakutan. Merdeka untuk tetap teguh dalam iman. Dan merdeka untuk terus mengasihi. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur untuk setiap tahun kehidupan yang telah Engkau berikan. Tolong kami melakukan segala sesuatu dalam kasih. Ketika kekuatan tubuh berkurang, biarlah kekuatan iman kami semakin bertumbuh. Kami menyerahkan masa lalu, hari ini, dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.